Halo guys, kembali lagi di Apa Kata Mereka. Nah, jadi kita ngumpul lagi nih, Iya. Ngumpul lagi. Sharing Ngapain sih? terus. Ngobrol bahas apa kita hari ini ya? Itu sharing kopi. Bahas apa ya kita hari Jadi, ini? pembahasan kita hari ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini. Apa tuh Bang Apa Kiki? tuh Bang Kiki? Aja. Kita sedang kuliah bukan? Yup. Bukan. Di Oh, iya. fakultas FK. Keguruan dan ilmu Nah, pendidikan. jadi topik kita hari ini adalah kiprah seorang guru. Yeay. Masya Allah. Bangun. Selamat pagi, Cikgu besar. Oke. Tahu nggak nih? Oh, berarti tentang guru ya Kia? Iya, tentang guru. Oke. Waduh, Jadi- menarik sekali. Spesifiknya kita Menarik, membahas menarik. Kiprah seorang guru. Apa sih kiprah itu? Kalau aku sih, aku boleh nggak? Boleh. Menurut aku sih kiprah guru itu luas banget ya, bukan cuma soal ngajar sama pembelajaran, tapi juga bagaimana membentuk karakter muridnya. Itu nggak sih kiprah guru Iya, guys? benar. Perjalanan proses. Iya, Proses ya. Ya, Dalam- lebih ke proses seorang guru menjadi guru, bagaimana perjalanan dia selama kehidupan menjadi Mengabdi, guru. ya. Iya, mengabdi kepada masyarakat, kepada murid. Kepada murid masa mengabdi kepada murid. Maksudnya mengabdi sebagai guru Ah, gitu Bang Kiki simpelnya. Betul. Gitu. Nah, jadi gimana nih? Kita udah tahu nih perjalanan menjadi seorang guru. Hampir. Belum pun. Kan masih berjalan. Oh. Iya, Kan perjalanan. perjalanan jadi guru. Iya. Beginilah adanya. Nah, Oke. Beginilah jalannya. Iya. Aduh, guru-guru semua nih. kita bisa tahu lumayan agak berat. Iya sih. Lumayan agak berat. Lumayan agak berat. Kalau Konsisten aku sangat dong. Berat. Kalau jujur bagi aku sangat berat. Apanya? Pastinya. Udah Berat badan. dengan tugas-tugasnya lagi ya. Karena kita kan bakalan dibentuk untuk mengabdi gitu, untuk Iya. menjadi seorang guru. Iya. Jadi aku mau tahu nih pendapat kalian waktu kalian di SD, SMP, SMA, selama kalian menjadi siswa, bagaimana sih kalian melihat sosok guru itu? Lihat sosok guru. Tak kasar mata. Kayaknya dalam banget. Karena gini, waktu SD, SMP, SMA kita kan belum mengenal perjalanan menjadi guru. Kita belum tahu susahnya guru. Cuma tahu Jadi- apa itu guru ya, seorang jadi- pengajar. Iya. Digugu dan ditiru. Benar. Jadi kita Correct. kayak acuh tidak acuh gitu sama guru. Iya. Kadang seenak-enak kita, Iya. ya kan. Jadi aku pengen tahu pendapat kalian tentang guru gitu. First. Oke, Jadi udah. Oh, Salah. yang itu ya. Tunggu, by the way, you look so awesome. Oh, ya. Gorgeous. gorgeous, amazing. Selain aku duta. Minta apa? Duta siapa lagi? Enggak. Jadi Orang kok gimmick terus sih. Itu. Udah, gimana nih? Jadi jadi apa namanya? Jadi kita melihat seorang guru pas kita masih sekolah lah. Jadi jujur, aku pribadi melihat seorang guru tuh lebih malahan daripada seorang guru. Jadi Jadi guru seorang tuh kalau di sekolah tuh dia jadi orang tua juga kita di sekolah. Oh iya. Karena kita tidak cuma belajar tentang ilmu pendidikan aja sama guru. Kita banyak belajar ilmu itu pendidikan, kayak misalkan kayak etika Akhlak ya, akhlak, itu yang baik sama guru itu pasti diajarkan. Nggak mungkin guru itu cuma hanya semata-mata ya mengajar ilmu pendidikan dan nggak pasti, karena yang kayak kita tahu kan guru itu kan Gugu dan ditiru. Iya. kan semua perlakuan guru itu baik dan buruk pasti akan ditiru oleh muridnya. Benar. Kalau gurunya baik, jadi kita murid-muridnya pasti ikutin dia. Iya. Iya. Dan secara tidak langsung guru itu pasti mengajarkan attitude, akidah akhlak gitu. Iya. Di luar jam pelajaran. Iya. Ada yang lain? Kalau aku pribadi ya. Gimana sih kalian melihat seorang guru itu dulu? Dulu ya. Mhm. Dulu ya. Dulu. Menurut aku sih guru tuh adalah ya orang tua kedua pastinya gitu. Dan kan di FKIP nih kita kan belajar menjadi guru. Iya, Menurut aku menjadi guru tuh tidak mudah ya tidak mudah ya. untuk menghandle dengan berbagai karakteristik siswa di Aha. kelas yang 35 siswa bahkan lebih gitu. Tapi seorang guru tuh bisa gitu. Paham Iya. nggak sih? Bisa dia menghandle berbanyak Karakter. gitu.
Gaya belajar. Hebat, menurut aku hebat. Iya, hebat. Guru lebih dari guru berarti guru-guru. Guru. Guru kuadrat. Karena kan lebih. Oh iya. Oh, ada berapa? Ada. Udah. Ada yang mau nambah Pastinya. Kalau aku sih lebih ke pandangannya? kalau dulu ya, Dulu nih. dulu banget Nanti nih. kita bandingin sama yang sekarang. Kalau dulu banget aku malah mikirnya tuh guru tuh selain dia pengajar, karena mungkin aku dapat guru yang mungkin seru dan asik, jadi kayak lebih ke temen aja sih. Bestie. Bestie gitu. Cuman ya mungkin karena mungkin waktu masih kecil, masih SD kali ya. Jadi ya mungkin rada-rada mungkin kurang sopan atau gimana, karena aku juga bandel dulu ya waktu SD gitu. Bener kali. Fun fact ya teman-teman. Nggak salah ya. Nggak bandel kali. Banget. Kali banget. Jadi ya mungkin ya di balik pengajar juga di mata aku tuh guru tuh seorang teman sih. Oke, Seorang teman. Juga. Teman, orang tua hebat. Ica apa? Sebenarnya aku beban ya. Ini mbak. Aku mikir ya dari tadi. Karena udah ngambil semua nih. Oh, Ininya. pasti. Intinya guru itu menurut aku iya yang ngerangkul kita di selama sekolah, gitu. Dimana kita bisa berkeluh ngerangkul, dimana kita bisa lapor apapun yang terjadi, bisa konsul tugas, bisa misalnya selama di sekolah ya. Kalau misalnya teman berantem bisa lapor ke guru, terutama aku mandangnya wali kelas aja deh ya, karena itu yang paling dekat kan, kita apa-apa ke wali kelas gitu. Jadi dia bisa jadi bestie, bisa juga jadi ibu nih. Tapi baik, tapi kan agak kasar. Tapi overall guru itu yang membersamai aku selama aku sekolah. Gitu. Mungkin sampai sekarang juga masih ada lah kita pengaruhnya. Pendidik. Kita kuliah, mungkin bukan guru, dosen. Aduh. Beda ini. Itu kan nanti mau di-compare kan, enggak ya? Nah sekarang udah tadi kalau kita sebelum kuliah. Nah sekarang kita kan udah kuliah. Jadi kita udah tahu kiprah guru, perjalanan kita menjadi seorang guru. Walaupun kita nanti ke depan nggak mesti menjadi seorang guru, cuman kan kita dibantu untuk menjadi seorang guru. Betul. Alhamdulillah. Nah, jadi karena kita udah tahu perjalanan menjadi seorang guru itu berat, ya kan? Jadi kita harusnya bisa buat lebih menghargai seorang guru. Bener. Gimana sih cara kalian menghargai seorang guru itu? Ih, aku paling nggak suka ya, langsung aja ya. Bukan, aku paling nggak suka kalau guru tuh lagi ngejelasin di papan tulis pada ngomong. Aku tipe siswa yang aku tuh negur kalau misalnya ada yang ngomong apa yang gaya puke. Apa tuh? Gaya puke. ya. Karena kan lah lo kayak gitu, menurut aku tuh nggak etis banget sih, kayak nggak menghargai guru. Bentuk tidak menghargai seorang guru ya. Ada yang lebih parah lagi. Waktu lagi nulis ngomong. Ngobrol. Waktu lihat diem. Saya nggak gini lagi. Dia tuh guru nulis lagi dah. Ngenye, itu ulo ya. Ulo. Iya. Kayak gitu sih. Jadi harus hargainya mulai dari mendengarkan ketika menjelaskan, guru menjelaskan. Itu bentuk dasar dari menghargai orang sih sebenarnya. Itu juga. Menjelaskan, kita mendengarkan. Jadi menjadi seorang guru payah itu ngejelasin di depan kelas. Betul. Iya loh. Kita aja mencatat. Iya betul. Mudodo ya. Dibilang Makanya orang. kita diajarkan secara rutin, ya, dilatih gitu. Aceh. Ayo apa menurut kalian? Aku yang menambah lah. Jadi kayak Soalnya apa ya? Soalnya apa? kayak Kak Chan bilang tadi kalau menghargai guru ya, itu satu Cara dengan Dengerin. dengerin apa yang ngomong. Iya. Mungkin satu lagi Perhatiin. juga misalkan kita buat salah nih. Nah, guru tuh udah ingatin kita. Nah, itu jangan melawan karena kita tuh emang udah salah. Kadang-kadang kayak kita lihat di viral sekarang lah. Jadi kayak mahasiswa itu ditegur sama guru malah melawan. Ada pula kemarin Kasus. yang sampai mau berantem. Baku hantam. Jadi itu kita sebagai siswa kalau emang ditegur dan emang itu salah, Iya. ya sebenarnya kita refleksi diri lah. Iya. Jadi mengingat kembali apa salah kita dan introspeksi diri lah. Nah, dan Setuju, itu setuju. salah satu bentuk menghargai juga terhadap guru. Sedih. Iya, betul. Kan Setuju. kita harus mendengar ya. Iya. Ya sebenarnya banyak sih cara menghargai guru ya. Iya. Karena kita udah tahu nih payah banget nih perjalanannya jadi seorang guru gitu kan. Kenapa gitu? Kok aku distract sih? Lagi ngomong gini.
Tuh kan, lupa. Mau masuk nih. Oh, oke. Transition. Oh ya. Oke. Jadi kita udah bahas nih. Udah kan? Lupa. Kita udah bahas tentang menghargai guru, apa itu kiprah guru. Tapi itu point of view kita sebagai murid, sebagai siswa. Nah, di segmen kedua nanti kita bakalan bahas kiprah seorang guru sebagai guru. Nah, jadi kita coba berandai-andai sebagai guru. Iya, sebagai Gak usah berandai pun kayaknya udah bisa ya. Karena kan kita udah PPL. PPL kita ya. Oh, udah Kita. terjun langsung ya? Iya, terjun. Udah dong. Iya. Nah, ada jadi kayak gitu. Jadi, see you tetap di Apa Kata Mereka. Hello guys, kembali lagi di Apa kata mereka? Guru is my tiba-tiba bang. hero. Iya sih, tadi kita Guru is your Hero. Iya, nah gini. Oke. tadi kan kita udah ngebahas nih bagaimana point of view kita sebagai murid, bagaimana kita melihat seorang guru, bagaimana perjuangan sih kita ya. Kita Sedikit aja guru itu gambaran gimana sih? gitu Nah, ya. gambaran seorang guru gitu ya. Di segmen ini kita akan membandingkan bagaimana kalau kita sudah menjadi seorang guru. Nah, gitu. Karena kan kita berkuliah di FKIP. Udah ada yang terjun langsung belum? Oh, udah dong. Oh, udah. Oh, Jangan main salah sama kakak-kakak ini. Rupanya Jangan kita ragu. Rupanya mereka senior. Sabar kita bentar lagi. Bentar lagi. Orang ini terjun. Kita lompat. Iya, jadi kami udah pernah bertiga. Kami udah sih. Kalau gitu sharing dong. Oke. Kan kecewa nih. Perbandingan ya. Ini share ini. Enggak, maksudnya waktu udah jadi apa tuh PPL ya kita kan Perbandingan PPL. waktu kita jadi masih murid di sekolah, kita melihat guru, sekarang kita sebagai guru gitu kan. Iya. Gimana sih susahnya menjadi seorang guru itu gimana Ya, sih? susahnya ya Aduh, berat. untuk mempelajari, mungkin ya mempelajari karakter si murid itu sendiri kan berbeda-beda. Iya. Dengan berbagai itulah tantangan terbesar kita sebagai seorang guru, harus banyak bersabar, harus banyak ya sabarnya enak juga. Cuman yang mau kayak mana ada yang ngeselin gitu kan. Kayak mana cara kita ngehandle itu yang menjadi ya itu challenge buat kita. Karena kita ingin menjadi seorang guru. Oke. Kentong. Ya, gitulah. Ini tidak bayar. Bersableng nih ya. Gitu. Mungkin itu ya lebih ke ya Itulah That's pokoknya. life. mengenal mempelajari karakter murid yang berbeda-beda. Itu challenge sih. bagaimana cara kita menyesuaikannya. Ya. Mungkin dari Bang Ude bilang tadi aku bisa kayak rangkum kayak Sotoy. guru tuh kayak ya dari Oh iya. lanjut. Lanjut. Jadi guru tuh Gimana, Bay? ya kayaknya harus sabar kali Iya. dengan Oh, Oh, ini sabar ini guru. apalagi Iya. murid itu kan sekian. Kan murid itu kan mungkin kalian nggak ngajar cuma di satu kelas. Ini kalau di satu Iya. kelas kan cuma berapa? 35 orang. Itu pun berat ya. Iya, itu Tambah berat. lagi beberapa kelas. beberapa kelas dan beberapa pangkat. Bukan Karakter. berapa dan berbagai karakter. exactly. Yes. Ada yang nggak aktif, dan sebuah dia aktif, ada yang terlalu aktif Terlalu aktif. sampai Itu ribut. PR. Sampai harus dinonaktif ya. Oke oke. Iya ya. Oke oke. Nggak jadi di mute, Oke oke. udah di silent. Karena ada ribut, harus meredam Calm ya. down. Dan juga aku ada belajar nih bahwa kurikulum kita itu berubah, salah satu faktornya adalah karena teknologi dan perkembangan. Abad. Iya. 21st century. Iya, correct. Yeah, I'm gonna be talking about that one actually. If you Okay. ask me about Aha. how did it feel to be a teacher? Ngerti. Iya. Yeah, for me personally, it is hard ya untuk jadi guru sebenarnya. Kalau dia karakter ya itu benar. Kita harus tahu karakter siswa gitu, nggak bisa semaunya kita. Apalagi nih ketika kita PLP, we as Gen Z, you know. Iya. Saya Gen Z mengajar Gen Z, kalian bayangin? Iya, jadi anak SMP ya. Jadi Kebayang. waduh, iya, jadi agak mood-mutan, mood swing gitu. Tapi Iya. kita nggak boleh gitu karena tadinya kita adalah seorang guru. Nah, kalau misal soal 21st century, mungkin perbandingannya kalau guru dulu kan tanpa teknologi kan lebih ribet sebenarnya karena rancang. Benar. Sekarang harus beradaptasi dengan teknologi, which is susah juga kalau nggak ada pelatihan khusus kayak gitu. Jadi
sekarang guru ya itu ya apa teknologi ada baru lagi kurikulumnya, kurikulum Bener, deep bener. learning. Deep learning. Gimana tuh deep learning? Gimana Bar? Deep learning? Deep ocean. Deep learning itu yang setahu aku jadi kita kurikulum itu lebih ke pembelajaran bermakna. Ada 3 tuh, Ya. joyful, meaningful, and Mindful. mindful. Iya benar. Tahu kan? Ya? Pandai-pandai kalian rupanya. Pinter lah, Pasti Ali dong. pinter ini. Amazing. Amazing. Oke. Profesionalitas ya. Iya, Profesional. profesionalisme. Kalau dari aku sendiri tuh, kalau kalian dari kan di sekolah mulu tuh Iya. pembahasannya. Kalau aku, kenapa jadi seorang guru tuh berat, tugasnya tuh berat karena apa? Dia selain menjadi guru untuk siswanya itu dia juga orang tua lah gitu untuk di sekolah Iya, dan di betul. orang tua di rumah gitu. Bayangin tuh seberapa harus muter otak. Multitasking Gitu. gitu ya. Benar, Skills. benar sih Dex. Ya, gitu. Tapi tetap bisa kan? Tapi alhamdulillah tetap bisa kan? Ya makanya hebatnya guru bisa mereka menghandle semua itulah keribetannya. Bahkan menurut aku adalah guru itu adalah salah satu profesi yang paling Mulia. mulia Pastinya. dan paling susah di seluruh dunia. Iya. Iya sih. Iya. Gak bisa remeh sih sama guru. Nggak bisa remeh sama guru. Kalau kita lihat itu kayaknya gampang. Bahkan kalian ingat waktu Jepang dibom sama Amerika yang diselamatkan oleh pemerintahnya, apa yang duluan diselamatkan? Guru. Selamatkanlah guru dulu. Karena apa? Kenapa? Karena guru adalah Masa depan bangsa. iya. Masa depan masa dapat bentuk masa depan masa. Iya. Iya kan? Makanya Jepang menjadi negara maju karena mereka menyelamatkan guru-gurunya terlebih dahulu. Menjadi pondasi untuk negara Ya. mereka nggak sih? Fondasi yang ada sekarang itu karena menyelamatkan guru di masa lalu ya. Berarti ternyata guru itu sangat penting ya. Sangat penting. Of course. Penting. Very important ya. Sangat penting. Apalagi nih kita ngomongin nih. Oh. Mungkin kalian ada yang kenal nggak sama Pengalaman kalau nggak sih pengalaman di sekolah dulu pas sama guru yang paling berkesan gitu. boleh juga sih. Apa? Ada nggak? Emangnya ada nggak? Ada nggak kalian? Tentunya ada. Apa tuh? Coba tuh. Yang Ini pengalamannya boleh yang baik atau Atuh aku nanya itu tadi Lucu pengalamannya gitu, gimana Bay. nih? Pesan yang paling berkesan gitu menurut Abay. Gitu. apa ya? Di sini dong, salah dong. Di sini geser dikit. Apa ya? Eh. Lewat. Apa ya? Ada apa? Yang ada dulu lah. Lagi mikir. Pici ya mungkin. Kalau aku ini sih holiday dulu pas kelas 12. Kami ada Kayak tour akhir gitu ya. akhir Study tour. study tour tapi yang Tapi kayak udah kelas holiday tour. 12 gitu. Kelas 12 perpisahannya. Perpisahan. Kelas 12 itu berarti SM. SMA sama kelas 12 itu. Itu sih yang paling berkesan karena ya akhir nih kayak gitu. Liburan. Itu pasti karena kita setelah meninggalkan SMA tuh pasti udah beda kan. Iya. Beda gitu pertemanannya, friendshipnya lebih beda lah pokoknya. Karena SMA tuh masa-masa Remaja. remaja dan remaja dan Sebenarnya indah. maksudnya gitu. Berkesan masa muda. pasti. Tempat kita cari jati diri kan SMA ya benar. Benar. Akbar ada apa? Susah karena pas di SMA tuh lot of moments. Oh Iya, iya. my Kalau aku God. mungkin SMP ya. Boleh. Bang udah SMP ketika dulu kami di sekolah kami ada namanya Mabit, Malam Bina Iman dan Takwa. Masya Allah. Jadi di Mabit ini ya kami ada banyak program kayak hafalan, terus ada jurid malam, terus ada muhasabah. Tapi yang paling berkesan tuh kayak muhasabah aja sih. Karena dulu tuh aku tipe orang yang susah banget nangis gitu. Tapi kalau sekarang kayak gampang banget nangisnya gitu. Jadi kalau dulu tuh karena susah nangis, mungkin lunaknya hatiku tuh karena ada satu guru atau ustadz lah pada masa itu. Jadi di muhasabah tentang zaman Nabi dan segala macam tentang orang tua, itu yang sangat memorable sih buat aku, yang kayak Mengubah personality. bisa mengubah gara-gara personality itu ya. karena hati aku mungkin bisa dibilang dulu sangat keras Sekarang susah menangis. semenjak itu mas. Ya semenjak itu mungkin menjadi yang sabo ya. Iya. Lunak gitu ya. Mungkin itu sih. Saya ada pengalaman berharga. Ada deh SD SMP SMA ada semua. Ada Kan memang. TK. Ada juga. Paul. SMA, Udah dong. SMA, SMP, mungkin SD. Oh, aku ini. Kita BTZ. Sampai kami berikan satu SD. Aku ini sih
kalau SD itu dulu kami tuh ada kayak berenang ke Tirta Raya. Oh iya, Apa ya? IC. Iya, jadi kayak ya Pasir pun. enggak Pak Azhar. Oh, Pak Azhar. Pak Azhar. My favorite. Pak Leman, Pak Azhar, Pak Iya, Azhari, guru aku Pak Azhar. Pak Pul, Iya, nah Remember, jadi Pak bisa nggak? Pak Jul. Udah. Jadi ceritanya apaan? Jadi berkesan tuh karena kami tuh dari SD menuju ke kolam swimming poolnya itu pakai mobil beliau. Dan itu benar-benar dempet-dempet gitu. Tapi enak sih. Seru, iya, Pak Azhar, aku nggak banget, Pak Azhar. Jadi dibawa kami itu pun nggak langsung, antar sampai swimming pool terus pulangnya tuh keliling-keliling gitu, keliling-keliling. Kalian naik mobil Pak Azhari, kalau kami naik Iya, labi-labi dulu. Kami naik mobil Pak Leman pernah, naik mobil Pak Sepol pernah. Itu maling? Hah? Maling? Enggak dong. Panggil. Intinya guru-guru kalian sangat peduli sama kalian. Iya. Mau gimana sih perasaan kalian kalau dibawa jalan-jalan? Berarti guru nggak cuman ngajar ya, berarti dia banyak gitu tugasnya. Iya. Nah, jadi kita udah ngomongin nih gimana sih menjadi seorang guru. Tapi di sini belum ada yang actually menjadi seorang guru kan? Kita belum officially menjadi guru kan? Iya. Nah, jadi di segmen selanjutnya kita bakal tanya-tanya, ngobrol langsung sama Ide guru menarik. yang udah ahli, yang udah berkiprah lama di dunia perguruan. Jangan kemana-mana, tetap di Apa kata mereka? Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Nah, Ibu nih siapa namanya? Ibu dengan Ibu Endang Haryati, ya, biasa dipanggil sama anak-anak itu dengan Ibu N. Ibu N. Iya. Ibu kayak kepala sekolah TK ini ya Bu? TK Iya, Pertiwi. alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwi Seda Aceh di bawah naungan Ibu Sekda Provinsi Aceh. Oh, keren banget. Gitu, Masya Allah. Nah, kenalin nama saya Ica Bu dari Apa Kata Mereka. Masya Allah. Nah, hari ini kenapa Ica datengin Ibu? Karena Ica bakal nanya-nanya seputar dunia pendidikan atau kiprah guru nih Bu. Baik, Masya Allah. Ibu siap nggak Gimana menjawab nih? pertanyaan Ica? Siap dong. Siap dong, gitu. harusnya. Masya Nah, Allah. jadi menurut Ibu, seberapa penting sih Bu kiprah guru di masa sekarang? Baik, kiprah guru sangat inspiratif dalam dunia pendidikan saat ini. Karena di era digital saat ini anak-anak sangat berpengaruh di dalam pendidikan moral dan pendidikannya gitu ya. Karena anak-anak kan agak suka lalai sama HP ya. Iya. Apalagi orang tua kadang-kadang untuk mendiamkan anak itu lebih sering menggunakan HP sehingga anak-anak itu kurang kreasi dan beraktivitas seperti anak-anak zaman dulu yang biasanya suka bermain ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah kalau itu berarti Ibu kan sudah banyak misalnya terjun di lapangan nih mengajar gitu. Pernah Sama. merasa lelah nggak Bu? Kalau dibilang lelah enggak juga sih karena kita sudah menjiwai sebagai guru karena anak-anak itu punya dunianya masing-masing yang membuat kita itu merasa menjadi inspirasi bagi anak-anak kita gitu. Insya Allah. Insya Allah. Pokoknya semangat kalau jadi ibu guru, apalagi Iya. guru TK karena Iya. dunia anak-anak itu luar biasa, dunia pendidikan anak-anak itu luar biasa. Anak-anak dengan karakternya, dengan kelucuannya, dengan dengan keluasannya, bagaimana anak itu berinteraksi dengan guru-gurunya itu luar biasa. Membuat kita pun jadi awet muda. Dan kita juga merasa seperti ya anak-anak gitu. Dan karena berkomunikasi dengan anak-anak itu kita harus masuk ke dunia anak-anak juga seperti itu. Ya, waduh. Jadi kepengen lagi ke masa anak-anak ya. Iya, Masya Allah. sebenarnya iya nih lihat semua sekitarnya juga Iya, kan. Masya Allah. Karena suasana kita itu asri di TK Pertiwi karena banyak pohon-pohon. Kita juga punya playground untuk bermain anak-anak supaya anak-anak nyaman bermain di TK Pertiwi. Iya, nah kalau begitu Bu, apa tantangannya Bu? Tantangannya itu lebih ke gimana ya, lebih ke interaksi kita sama orang tua. Terkadang ada orang tua itu ada yang yang
kurang welcome lah istilahnya dengan dunia pendidikan saat ini ya, dengan dunia pendidikan digital saat ini gitu. Jadi orang tua kadang-kadang lebih sering memberikan gadgetnya kepada anak-anak. Padahal itu sangat berpengaruh negatif buat anak itu sendiri gitu. Nah itu menjadi tantangan juga sebenarnya. Makanya kami sering mengedukasi anak-anak untuk tidak sering bermain gadget, tidak sering bermain HP gitu. Lebih sering bermain baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Makanya kita membuat sekolah itu senyaman mungkin dan seefektif mungkin dalam proses pembelajarannya. Ya seperti itu. Oke baik Ibu, ada tuh baru 3 pertanyaan ya. Masya Allah. 3 pertanyaannya sudah keren banget Ibu. Nah teman-teman, setelah ini Ica bakal masih bertanya-tanya dengan Bu En nih, Bu En ya. Jadi kalian stay tune, kalian harus nontonin karena ini tentang guru ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Apa Kata Mereka. Oke baik Bu, kita lanjut ya. Bu, kalau boleh tahu nih Bu, ini kan Ibu mengajar especially terutama di TK bukan? Ya. Kalau boleh tahu suka dan dukanya? Sukanya seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kita bisa masuk ke dunia anak-anak, bagaimana anak-anak menyikapi perasaannya, kesedihannya, emosinya gitu. Kita merasa bahwa kita ikut masuk ke dalam perasaan yang anak-anak. Biasa anak-anak itu kalau misalnya lagi sedih, lagi marah, dia selalu mengekspresikan dirinya kepada ibu gurunya. Misalnya kalau seandainya lagi sedih atau misalnya lagi marah, biasanya dia meluapkan emosinya kepada gurunya, kadang kepada teman-temannya di sekolah. Nah tantangannya kita itu kita harus bisa memahami karakter anak. Nah bagaimana kadang-kadang ada anak yang karakternya itu dia cepat marah gitu. Terus ada yang karakternya itu dia pendiam. Nah kita harus bisa memahami karakter anak. Nah, bagaimana kita menyesuaikan diri kita ke dalam karakter anak yang berbeda-beda itu. Keren-keren nih Bu Endang, perannya banyak sekali ya. Iya, satu sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru juga sebagai kepala sekolah yang memimpin sekolah di dalam manajerial ke sekolah dan administrasi sekolah. Dan itu suatu pekerjaan yang sangat-sangat mulia ya sebagai seorang pendidik. Karena itu memang cita-cita dari sejak kecil menjadi seorang pendidik. Iya. Nah kalau gitu dikit aja nih harapan Ibu untuk dunia pendidikan selanjutnya. Bagaimana ya? Kita berharap peran orang tua itu juga lebih berperan aktif dalam mendidik. Karena kalau seandainya kita mendidik anak sesuai sama yang kita inginkan, sesuai dengan visi misi kita. Tapi kalau tidak ada keterlibatan dari orang tua, ya sama juga bohong lah istilahnya kan. Jadi makanya keterlibatan orang tua, terus dinas pendidikan dan pihak sekolah itu sangat berperan penting di dalam pendidikan anak-anak kita saat ini. Apalagi sekarang kurikulum yang baru, kurikulum deep learning itu, pembelajaran yang mendalam itu sangat menginspirasi kami di sekolah. Bagaimana kami mendidik anak itu harus benar-benar mengembangkan karakter anak, mengembangkan kreativitas anak sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Seperti itu. Semoga dunia pendidikan kita semakin maju dan semakin terdepan. Amin. Apalagi di Kota Banda Aceh kita tercintai. Nah itu guys, kiprah guru itu bukan cuma ngajar ya, tapi mendidik dan membentuk karakter. Masya Allah nih guru sangat mulia ya. Jadi teman-teman mungkin segitu aja kita wawancara Ibu Endang gitu ya. Ibu makasih banyak Bu ya minta waktunya, atas waktunya. Semoga bisa bertemu lagi. Amin ya Allah, mau banget ini keliling-keliling sih. Oke, boleh main nanti ke TK Pertiwi ya. Iya, see you.